فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum Al-Quran dan hadis yang sahih pada materi pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Masih pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan terakhir ini tentang al-isyraku billah a'dhamudz dzunub akbahudz dzunub wa a'dhamu al-atham. Kesyirikan kepada Allah adalah seburuk-buruk dosa dan sebesar-besar kesalahan. Jadi sang penulis menyebutkan judul bab ini sebagai pelengkap dalam pembahasan bahwa tauhid merupakan kajian utama, adalah sebaik-baik kebaikan, serta lawan daripada tauhid yang kesyirikan adalah sejelek-jelek kejelekan, seburuk-buruknya keburukan. Kita akan ambil hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sang penulis, semoga Allah Ta'ala menjaganya. As-salisu ba'dal mi'atain, hadis yang ke-203. Dan tadi kita lebih daripada 200 hadis yang kita baca. Dan dalam buku ini lebih dari 700 hadis, 790, artinya mendekati angka 800. Berarti telah kita baca seperempat di antaranya. Hadis yang ke-203. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, kunyanya Abu Muhammad, dan dia thiqah. Qala akhbarana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahab Al-Misri dari Mesir, thiqatun abid, terpercaya sekaligus ahli ibadah. Qala akhbarana Yunus bin Zaid Al-Aili Abu Yazid, dan dia thiqah. An Ibn Shihab, masyhur, saya kita lewati ini, terkadang juga dijuluki dengan Az-Zuhri. Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Disebutkan dalam sanad ini Ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Imam. Qala haddatsani Urwa bin Zubair, bapaknya sahabat, ibunya juga sahabiyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Urwa meriwayatkan dari bibinya. Aisyah bersaudara dengan ibu Urwah. Radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsathu. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah
karena berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertanyaan dari Aisyah kepada beliau. Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah pernah datang pada engkau satu hari, apakah pernah lewat kepada engkau satu hari yang lebih berat engkau rasakan daripada hari Uhud? Perang Uhud. Perang Uhud adalah hari yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Uhud hampir-hampir beliau meninggal. Dan yang terjadi beliau terluka parah. Anak panah masuk ke dalam pipi beliau, melewati baju besi beliau, helm besi beliau, sampai mematahkan gigi beliau. Demikian juga dahi beliau, pelipis beliau mengucurkan darah, terkena benda tumpul, benturan benda tumpul. Nyaris beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Artinya itu adalah hari yang berat. Namun Aisyah bertanya, apakah ada yang lebih berat daripada hari yang kau lewati di perang Uhud? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mendapati dari engkau apa yang aku dapati. Ya, dari kaum Quraisy, dari penduduk kota Makkah. Berat aku rasakan. Namun lebih berat lagi adalah aku dapati di hari Aqabah. Kapan itu? Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil bin Abdi Kilal falam yujibni ila ma aradtu. Aku sadarkan diriku, aku datang mendakwahinya, mengajaknya untuk masuk memeluk agama Islam, ini kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, seorang pembesar dari Taif. Namun dia tidak menjawab seruanku. Dia tidak memenuhi keinginanku, dia tidak menjawab apa yang aku sodorkan kepada dia, ajak dia. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni as-sa'alib. Aku pun pergi meninggalkan dia tanpa menyadarkan diri. Dan aku tidak sadar kecuali aku telah sampai di tempat namanya Qarnis Sa'alib. Qarnis Sa'alib perbatasan antara Taif dan Makkah. Lebih dekat ke kota Makkah. Artinya baru telah pulang dari dakwah tersebut. Datang dari riwayat yang lainnya, datang dari riwayat Imam Muslim dengan lebih lengkap. Bahwasanya beliau pergi mendakwakan Islam ketika beliau tidak mendapati angin segar dari hasil dakwah beliau di kota Makkah. Beliau berusaha atau beliau mencari area dakwah baru di luar kota Makkah. Beliau pergi ke Taif. Beliau masuk kabilah demi kabilah, rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, namun tak seorang pun di antara mereka yang memberikan jawaban untuk menerima ajakan beliau. Justru kebalikannya yang beliau dapati adalah beliau dilempari, diejek, diolok-olok oleh orang-orang dari penduduk kota Taif. Bahkan beliau dilempari sampai-sampai kaki beliau mengucurkan darah. Beliau pulang. Tapi kalau beliau sini, aku tidak menyadarkan diri sampai aku berada di tempat namanya Qarnis Sa'alib. Lanjut kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Fa nadartu fa idza fiha Jibril." Aku mengangkat kepalaku dan ternyata aku sudah dinaungi oleh awan. Datang awan menaungi aku. Aku lihat ke atas awan tersebut, ternyata terdapat Jibril. Ada malaikat Jibril atas awan tersebut. Fanadani, malaikat Jibril pun memanggilku. Faqala, kata malaikat Jibril, "Inna Allaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim." Kata malaikat Jibril, sungguh Allah telah mendengar ucapan kaum engkau kepada engkau dan apa yang mereka jawab kepada engkau.
Dan dia telah mengutus dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau malaikat penjaga gunung agar supaya engkau merintahkan dia dengan apapun yang engkau kehendaki. Jadi ini pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Dan di balik itu ada hikmah ilahiyah. Bahwasanya tidak selamanya kaum mukminin itu menang dalam peperangan mereka, jaya ketika berhadapan dengan musuh mereka. Terkadang sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga pada titik terendah seperti ini, ditolak, diejek, diolok-olok. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, dan belum datang kepada kalian apa yang datang kepada orang-orang soleh sebelum kalian. Massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka tersentuh, ditimpa dengan keadaan buruk, kemudaratan, kecelakaan. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai ar-rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Artinya mereka ditindas, dianiaya. Dan itu biasa terjadi pada orang-orang soleh sebelum kita, terjadi pada orang-orang yang mendahului kita dalam agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan jawaban, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Dari sebagian ucapan para ulama bahwasanya kan, hikmah ilahiyah kenapa orang-orang mukmin merupakan wali Allah Subhanahu wa taala tidak selalu menang dalam peperangan, tidak selalu jaya ketika berhadapan dengan musuh. Di perang Badar kaum muslimin menang, di perang Uhud mereka kalah. Kembali ke perang Khandaq 1 tahun setelahnya atau 2 tahun setelahnya menang lagi. Agar supaya apa? Di balik itu ada hikmah. Pertama, mengajak kita berpikir dan merenungi bahwasanya dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah ujian. Kalau menang terus di mana ujiannya? Jadi kalau kalah, itu adalah ujian. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah agar supaya menegur orang-orang mukmin bahwa pertolongan bukan semata-mata dari kalian, kekuatan kalian, kemampuan kalian, tapi datang dari sisi Allah. Pertolongan datang dari sisi Allah. Kemudian yang ketiga juga adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang tidak kokoh imannya. Ketika mereka melihat kejayaan di sisi orang-orang mukmin, mereka berlomba-lomba masuk ke memeluk agama Islam, mengaku kami juga bagian daripada orang Islam. Namun ketika kaum muslimin kalah, mereka pergi beramai-ramai meninggalkan kaum muslimin. Ini juga ujian bagi orang yang tidak kokoh imannya. Dan bukan berarti ketika Nabi SAW di sini diusir dakwah beliau, bukan berarti beliau gagal. Bukan berarti ketika beliau diejek, diolok-olok, disakiti, bukan berarti dakwah beliau gagal. Nah, kita lihat terjemahannya. Malaikat Jibril datang menaiki awan, kemudian memanggil Nabi SAW. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan engkau kepada engkau, serta apa yang mereka jawab kepada engkau. Dan dia telah mengutus kepada engkau malaikat penjaga gunung agar supaya engkau memerintahkan dia dengan apa yang engkau kehendaki. Fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala ya Muhammad. Kemudian malaikat penjaga gunung memberikan salam kepadaku. Dia pun menegur aku, wahai Muhammad. Faqala dalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqu alaihimul akhshabain. Yang demikian itu apapun yang kau kehendaki, seandainya engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung besar, yakni dari kota Makkah. Jadi malaikat penjaga gunung menawarkan diri
dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, tinggal kasih jawaban iya. Apa akan timpakan kepada orang-orang yang memusuhi dakwah engkau, tidak menerima ajaran engkau? Apa akan timpakan kepada mereka 2 gunung? Seandainya Nabi SAW kali itu mengatakan iya, terjadi. Mereka akan ditimpakan oleh 2 gunung besar. Nah, tentunya akan binasa. Apa yang Nabi SAW jawab kepada malaikat penjaga gunung tersebut? Faqala Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahda la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka seseorang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tepat apa yang Allah Subhanahu wa taala puji kepada beliau. Pertama, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk bentuk kasih sayang kami kepada alam semesta. Beliau disakiti, beliau tidak membalas. Beliau diajak, diolok-olok, beliau tidak membalas. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Bahkan pada sebagian hadis datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasanya ada seorang nabi disakiti oleh kaumnya. Justru nabi tersebut mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka tidak mengetahui. Sudah disakiti malah justru didoakan kebaikan. Didoakan kebaikan. Jadi sampai di sini warwahu Muslim. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim. Nah, barakallahu fiikum, keterkaitan antara hadis ini dengan jurbab di bagian akhir dari hadis ini disebutkan tentang seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang beliau berharap itu adalah keluar dari anak keturunan orang-orang yang menolak dakwaan beliau, menyakiti beliau, mengejek beliau, mengolok-olok beliau. Menunjukkan kepada kita di sini bahwasanya buruknya kesyirikan karena disandingkan sebagai lawan kata daripada tauhid, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang ini, orang-orang masih melakukan kesyirikan karena mereka menolak dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking buruknya perbuatan yang mereka lakukan, yang orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita kisahkan tadi dari hadis ini, namun di riwayat yang berbeda bahwasanya dakwah beliau ditolak, dakwah beliau tidak diterima, bahkan beliau disakiti, dilempar dengan batu sampai membuat kaki beliau berdarah. Dan beliau ungkapkan kepada kita di sini tentang likaliku dakwah beliau, fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana bi fardil manasik. Aku pulang dari tempat tersebut dan kemudian aku gundah gulana, dan aku tidak menyadarkan diri kecuali aku telah berada di tempat namanya Qarnus Sa'adib. Ini yang beliau dapati ketika beliau mendakwai orang-orang yang masih menyekutukan Allah. Dan kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Ar-Rabi' ba'da al-arba'un, Ar-Rabi' ba'da mi'atain, 204. Hadis yang ke-204. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad semoga Allah Ta'ala merahmatinya, qala haddatsana Husain bin Bashir As-Sulami, murid dari Imam Ahmad, maksudnya guru dari Imam Ahmad, kunyanya Abu Muawiyah. Qala akhbarana Hajjaj bin Artah, dia saduq.
Oleh karena itu hadis ini nanti akan kita dapati bahwasanya sang penulis menghukumi hadis ini adalah hasan dengan alasan ini Hajjaj bin Arta suluk hasanul hadis. Qala akhbarana qala hadatsana Amr bin Shu'aib. Ini silsilah silsilah hasanah. Hadis ini an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib suluk an abihi. Di sini diperselisihkan apakah dimaksud dengan abihi di sini adalah bapaknya Amr. Kalau begitu namanya adalah Shu'aib bin Muhammad. Shu'aib bin Muhammad. Atau kalau yang diinginkan, an abihi di sini adalah bapaknya Shu'aib. Kalau begitu si Muhammadnya, an jaddinya dari an jaddihi kembali kepada jaddi abi atau abu abi atau kembali kepada Shu'aib. Karena silsilah ini Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr sahabat. Kalau yang diinginkan dari jaddihi di sini adalah jaddu Amr, berarti dia adalah Muhammad. Namun Muhammad adalah tabi'i. Dan para ulama sepakat apabila ada silsilah ini mereka menjadikannya silsilah yang hasanah, hadisnya dihasankan. Karena yang maksud dengan jaddi di sini adalah diperselisihkan apakah dia adalah Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang sebenarnya dia tidak bertemu dengan bapaknya Amr, yakni Shu'aib. Kalau yang diinginkan adalah Muhammad yang bertemu dengan bapaknya, kalau begitu dia adalah mursal. Hadisnya mursal karena ini periwayatan tabi'i. Al-muhim hadis ini adalah hasan. Nanti akan datang sang penulis jadikan sebagai hukum akan hadis ini adalah hasan. An jaddihi, dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Annal As bin Wa'il. As bin Wa'il adalah kakek dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah sahabat, bapaknya juga Amr bin As sahabat, dan dia menceritakan tentang kakeknya. Annal As bin Wa'il nadara fil jahiliyah an yanhar mi'ata badana. Bahwasanya As bin Wa'il, kakek dari Abdullah bin Amr bin As, dia pernah bernadar di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta. Bernadar, dan hukum menunaikan nadar adalah wajib. Jadi barang siapa yang telah mengikrarkan nadarnya, wajib untuk dia memenuhinya. Ketika itu adalah nadar ketaatan. Wa anna Hisham bin al-As nahara hissatahu 50 badana. Sedangkan Hisham bin al-As, putra dari As, dia juga adalah sekaligus saudara dari Amr, bapaknya Abdullah, memenuhi nadar dia tersebut, namun hanya menyembelih 50 ekor onta. Artinya adalah setengah. Dia menyembelih setengahnya. Jadi setengah masih yang tersisa 50-nya masih terbilang utang. Karena yang dia inginkan adalah dari nadar dia tersebut menyembelih 100 ekor onta dan dia bagikan kepada fakir miskin. Baru 50. Wa ana Amrun sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dan si Amr, yakni bapak dari perawi hadis ini, Abdullah bin Amr, sekaligus Amr bertanya tentang keadaan bapaknya atau nadar bapaknya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma abuka falau kana qarra bit tauhid fasunta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya bapakmu, ini orang yang dimaksud tadi di atas, Al-As bin Wa'il, pelaku yang diceritakan bahwasanya dia pernah bernadar di zaman jahiliyah. Seandainya bapak engkau tersebut orang yang mengikrarkan tauhid, pelaku tauhid, niscaya engkau berpuasa untuknya serta bersedekah untuknya, akan bermanfaat baginya hal tersebut. Akan bermanfaat bagi dia hal tersebut. Artinya karena dia adalah orang yang tidak mengikrarkan tauhid, atau dengan kata lain, karena dia adalah orang yang menyekutukan Allah, oleh karena itu hadis ini tidak bermanfaat.
Nah, tidak bermanfaat. Hadis yang sama datang dari riwayat yang lainnya Imam Abu Dawud. Kita baca. Qala sebelumnya. Hadzal hadis hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Pertama karena Hajjaj bin Arta itu nama tadi Sufyan. Kemudian yang kedua adalah Amr bin Shu'aib. Silsilah ini adalah silsilah hasan. Hadisnya dihukumi dengan hasan. Duna sahih. Laula anna fi sanadi Hajjaj wa huwa ibn Arta dhaifun wa mudallis. Amma tadlisuhu faqad aminna minhu bi tasrihihi wa baqiya dha'fuhu. Lakinnahu qad tabi'ahu Hasan bin Atiyah inda Abi Dawud wa huwa thiqah. Al-Hafidz Al-Qurtubi menyebutkan Hajjaj na'am hasan. Hasanul hadis dan dia mudallis. Beliau katakan di sini bahwasanya nah Hajjaj dia memiliki penguat dari Hasan bin Atiyah di sisi Imam Abu Dawud. Oleh karena itu hadis ini dihasankan. Kita cek. Nah, kita baca periwayatan Imam Abu Dawud dengan hadis yang sama. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, qala haddatsana Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid. Nah, akan datang juga bahwasanya ini adalah hadis yang sama dari Abdullah bin Amr bin As. Qala akhbarana Abi haddatsana Al-Auza'i. Nah, Al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Haddatsani Hasan bin Atiyah an Amr bin Shu'aib. Dan masdar hadisnya poros dari hadis ini adalah Amr bin Shu'aib. Dua orang meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib. Hasan bin Atiyah dan Jasiqah. Yang kedua adalah Hajjaj. Pada riwayat pertama dari Imam Ahmad. An abihi an jaddihi. Kesimpulannya dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Dari bapaknya, dari kakeknya. Isi hadis tersebut, Annal As bin Wa'il awsa ayyu'tiqa anhu bimi'ati raqabah. Bahwasanya Al-As bin Wa'il, kakek dari Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il, mewasiatkan untuk memerdekakan 100 orang budak yang sebelumnya untuk menyembelih 100 ekor onta. Ini memerdekakan budak. Fa'ataka ibnu Hisham 50 raqabah. Yang terjadi adalah anaknya, putranya As bin Wa'il, yakni Hisham, memerdekakan budak dengan 50 orang budak, setengah itu telah penuhi. Fa'arada ibnuhu Amr ayyu'tiqa anhu 50 al-baqiyah. Namun putranya yakni si Amr ingin melunasi dengan memerdekakan 50 budak yang masih tersisa. Faqala, kata dia, kata Amr, hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, artinya apakah boleh. Dia pernah bernadar untuk memerdekakan 100 ekor, dia maksudnya untuk memerdekakan 100 budak. Telah ditunaikan setengahnya oleh anaknya Hisham. Amr juga termasuk anaknya, makanya dia bertanya, boleh tidak aku melunasi 50 yang tersisa? Akhirnya, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, akhirnya dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, "Ya Rasulullah, inna abi awsa bi itki mi'ati raqabah wa inna Hishaman a'taqa anhu 50 wa baqiyat alaihi 50 raqabah. Afa a'tiqu anhu?" Amr bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku, yakni As bin Wa'il, mewasiatkan untuk memerdekakan 100 budak, dan sesungguhnya Hisham, yakni anaknya, putranya, saudaraku, telah memerdekakan 50 dan masih tersisa 50 yang lainnya. Apakah boleh aku memerdekakan sisa 50 tersebut?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, "Innahu law kana musliman fa'ataqtum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajjtum anhu balaghahu dzalik." Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya seandainya dia adalah seorang muslim, bapak engkau tersebut muslim, kemudian engkau memerdekakan untuknya, bersedekah untuknya, berhaji untuknya, maka pahala tersebut akan sampai kepada dia. Hanya saja dia tidak muslim karena meninggal di zaman jahiliyah.
meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah. Nah, barakallahu fikum jami'an. Dari hadis yang kita baca, kita sebenarnya kembali pada satu hadis yang sama, hadis Abdullah bin Amr bin As, namun sang penulis bawakan dua jalur periwayatan. Yang pertama dari Imam Ahmad, yang kedua dari Imam Abu Dawud. Nah, berkaitan dengan judul bab. Judul bab mengkaji tentang buruknya kesyirikan. Dikatakan sejelek-jelek keburukan, dosa yang paling besar. Dikatakan dosa yang paling besar atau yang paling buruk di sini karena ketika orang tersebut mengamalkan amalan kebaikan sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak akan diterima dari dia kalau belum melakukan tauhid. Tidak akan diterima dari dia selama dia masih melakukan kesyirikan. Jadi buruknya kesyirikan adalah menghapus amalan kebaikan. Waliyadzubillah. Tak peduli sebanyak apa kita bersedekah, tak peduli sebanyak apa kita sholat, puasa. Nah, ketika masih melakukan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Bahkan ini yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga umat sebelum engkau, seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapus amalan engkau. Amalan kebaikan akan terhapus ketika seseorang itu melakukan kesyirikan. Dan keterkaitan dengan hadis ini dengan jubah di atas telah kita sebutkan bahwasanya kesyirikan menghapus seluruh amalan kebaikan. Waliyadzubillah. Makanya waspada dari dosa yang satu ini. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya seandainya engkau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama itu adalah bukan dosa kesyirikan, selama itu adalah bukan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih ada peluang untuk selamat. Selama masih ada tauhid di dalam dada, meskipun akan dicelup ke dalam neraka dengan dosa-dosa yang pernah diperbuat, namun ketika tauhid ada di dalam dada akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Namun kesyirikan tidak. Kesyirikan yang mengkekalkan seseorang di dalam neraka, kesyirikan yang mengharamkan seseorang untuk masuk di dalam surga. Waliyadzubillah. Nah, dan ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ada suatu hadis, dua hadis. Hadis yang pertama dari Aisyah, kemudian hadis yang berikutnya juga adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, dan datang dari dua jalan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan hadis-hadis yang lain pula. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.